Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada satu maqam dalam perjalanan ruhani yang begitu halus, begitu dalam, hingga ia tidak lagi berbicara kepada telinga, tapi langsung mengetuk pusat jiwamu. Sebuah maqam ketika segala resah berhenti mengejar jawaban, dan segala takut berhenti mencari pegangan. Di tempat itu, hati hanya berkata, "Ya Allah, aku kembali." Inilah maqam taslim, penyerahan tanpa syarat, bukan pasrah yang kalah, bukan menyerah yang letih, tapi kembali kepada Allah dengan hati yang akhirnya mengerti bahwa tidak ada ketenangan yang lebih besar daripada meletakkan seluruh hidup di tangannya. Jika kau merasa hidup terlalu berat, mungkin ini saatnya hatimu pulang. Bab 1. Pintu awal penyerahan. Ada satu keadaan dalam perjalanan ruhani yang hanya dapat dipahami oleh hati yang mulai letih dari pertengkaran batinnya sendiri. Keadaan itu bernama taslim, sebuah penyerahan penuh keheningan ketika manusia berhenti mengadu arah hidupnya dengan Tuhan. Di titik ini, seseorang mulai merasakan bahwa setiap upaya mengatur takdir hanya menambah berat langkahnya. Maka perlahan ia menurunkan egonya, ia menurunkan keinginannya, dan ia membiarkan dirinya dituntun oleh suatu kekuatan yang lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih tahu apa yang layak untuk jiwanya. Hatinya mulai belajar bahwa tidak semua hal harus dimengerti untuk bisa diterima. Dalam cahaya taslim, seseorang mulai melihat hidup dari sisi yang berbeda. Ia menyadari bahwa setiap kejadian, bahkan yang tampak remeh, membawa pesan halus dari Allah. Setiap kegagalan mengajarinya tentang kerendahan hati. Setiap kehilangan mengajarinya tentang ketergantungan pada Yang Maha Abadi. Setiap perjumpaan, setiap perubahan, setiap jalan buntu seakan berbisik bahwa Allah sedang membawanya semakin dekat kepadanya. Ia berhenti menuntut dunia untuk selalu sejalan dengan keinginannya dan mulai menerima bahwa dunia sedang menjalankan amanat yang Allah tetapkan untuknya. Ketika taslim bersemi dalam diri, hati mulai merasakan kehadiran Allah dengan cara yang lebih lembut dari sebelumnya. Tidak lagi dalam wujud tanda-tanda besar, tetapi dalam gerak kecil yang menenangkan. Dalam hembusan angin yang menyentuh wajah. Dalam kelapangan yang tiba-tiba hadir setelah tangis yang panjang. Dalam rasa aman yang sulit dijelaskan, meski keadaan belum berubah. Seolah Allah ingin berkata, "Aku bersamamu bahkan sebelum engkau memanggilku." Penyerahan membuat hati mengenal keintiman yang sebelumnya tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan manusia. Taslim juga mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menjadi kuat untuk dicintai Allah. Ia hanya perlu jujur tentang kelemahannya. Karena dengan mengakui kelemahan, ruang untuk pertolongan Allah menjadi lebih luas. Orang yang berserah bukanlah orang yang berhenti berusaha, tetapi orang yang berhenti mengira bahwa segala sesuatu terjadi karena dirinya. Ia berusaha sebaik mungkin, tetapi ia tidak lagi memaksa hasil. Ia berdoa dengan sungguh, tetapi ia tidak lagi menakar jawaban. Ia berjalan dalam keyakinan bahwa apapun yang dipilihkan Allah pasti memiliki kebaikan yang belum sempat ia pahami. Dan pada akhirnya, pintu taslim adalah pintu menuju kedewasaan ruhani. Disinilah seseorang mulai mengerti bahwa hidup tidak selalu tentang menggapai, tetapi juga tentang melepaskan. Tidak selalu tentang menang, tetapi tentang menerima arah yang ditentukan oleh Allah. Taslim adalah langkah pertama menuju ketenangan sejati. Sebuah ketenangan yang lahir ketika hamba membiarkan hatinya kembali pulang kepada Tuhannya tanpa syarat apapun selain kepercayaan penuh bahwa Allah selalu bekerja dengan cinta yang tidak pernah berhenti. Bab 2. Ketika ego melemah. Ada satu tembok dalam diri manusia yang seringkali menghalangi kedekatan dengan Allah. Dan tembok itu bernama ego. Ego adalah suara keras yang selalu ingin menang, selalu ingin mengatur, selalu ingin memastikan hidup berjalan sesuai gambarannya sendiri. Ia tidak suka diarahkan, tidak suka diuji, dan tidak suka ketika kenyataan tidak sesuai keinginannya. Namun dalam perjalanan menuju taslim, ego harus perlahan dilemahkan. Bukan dihancurkan dengan kekasaran, tetapi dilembutkan dengan pengenalan bahwa manusia memang tidak pernah punya kendali penuh atas hidupnya. Ketika seseorang mulai menyadari itu, tembok ego yang selama ini kokoh mulai retak perlahan. Melemahnya ego bukan berarti hilangnya kemampuan berpikir atau kehilangan identitas diri.
Ia berarti berhentinya pertarungan di dalam jiwa. Ego mulai mengakui bahwa ada kehendak Allah yang jauh lebih kuat dari kehendak manusia. Setiap kali ego ingin memaksa keadaan, hati datang dan menenangkannya seolah berkata, "Tidak apa-apa jika jalan ini berbeda dari harapanmu. Ada hikmah yang sedang diletakkan Allah di sini." Dengan cara itu, ego belajar tunduk, bukan kepada kelemahan, tetapi kepada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Penundukan ini mendidik hati untuk lebih sabar, lebih lapang, dan lebih jernih dalam menerima ketentuan. Di titik ini, seseorang mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh suara ego, suara lembut yang datang dari dalam jiwanya sendiri. Suara yang mengingatkan bahwa segala hal berjalan dalam rencana Allah yang tidak pernah salah. Suara yang mengajarkan bahwa kesulitan bukan musuh, tetapi tamu yang membawa pesan. Suara yang membuat seseorang melihat bahwa kegagalan bukan hentinya kasih Allah, melainkan pintu baru yang sedang dipersiapkan. Ketika ego melemah, suara halus itu menjadi lebih jelas, menuntun seseorang untuk menerima hidup dengan lebih lapang. Dan yang paling indah, melemahnya ego membuat seseorang tidak lagi merasa terbebani oleh apapun yang tidak sesuai keinginannya. Ia berhenti marah kepada keadaan, ia berhenti kecewa kepada dunia. Ia berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Ia mulai memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang dipilihkan Allah, bukan karena kelemahannya, tetapi karena kasih sayangnya. Pengetahuan ini melahirkan ketenangan yang tidak datang dari dunia, tetapi dari kesadaran bahwa ia sedang berjalan dalam genggaman Allah. Pada akhirnya, ketika ego cukup melemah, seseorang akan merasakan ringan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Ia tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap perdebatan atau mengatur setiap detail hidup. Ia mulai bergerak dengan hati yang lebih lembut, lebih sederhana, dan lebih menerima. Inilah buah dari taslim, bukan hanya penyerahan kepada Allah, tetapi juga pembebasan dari diri sendiri. Disinilah seseorang benar-benar memulai perjalanan menuju kebahagiaan batin yang hakiki, kebahagiaan yang lahir ketika hati sepenuhnya berserah kepada Tuhan, bukan kepada keinginannya sendiri. Bab 3. Mengubah luka menjadi jalan pulang. Setiap manusia membawa luka, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di balik diamnya. Luka itu seringkali membuat seseorang merasa rapuh, merasa tidak cukup, merasa disisihkan oleh takdir. Namun, dalam perjalanan menuju taslim, luka bukan lagi dianggap sebagai keburukan yang harus dibuang secepatnya. Ia dilihat sebagai pintu menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah. Luka-luka itu, betapapun perihnya, sebenarnya adalah cara Allah memanggil hambanya untuk kembali merendah, kembali belajar, dan kembali bergantung hanya kepadanya. Ada luka yang datang bertahun-tahun lalu dan masih meninggalkan jejak dalam hati. Ada pula luka yang baru muncul, yang membuat seseorang tersadar bahwa tidak semua yang ia cintai akan menetap selamanya. Tapi di balik semua itu, ada tangan Allah yang sedang bekerja. Luka memaksa manusia berhenti berlari mengejar dunia. Luka membuat seseorang memandang ke dalam dirinya sendiri. Dan ketika ia memandang lebih dalam, ia menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia menemukan bahwa yang paling ia butuhkan bukan jawaban manusia, melainkan dekapan ilahi yang menenangkan jiwanya. Dalam taslim, seseorang mulai memahami bahwa rasa sakit tidak pernah diletakkan tanpa tujuan. Sakit bukan hukuman. Sakit bukan penolakan, sakit adalah proses penjernihan. Ada bagian dalam diri yang harus dilepaskan, ada sabar yang harus ditumbuhkan, ada iman yang harus diperkuat. Rasa sakit yang dulu dianggap musibah, kini terlihat sebagai proses pemurnian yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Perlahan, ia mulai melihat bahwa di balik setiap air mata, ada rahmat yang diturunkan. Di balik setiap kehilangan, ada penjagaan dari sesuatu yang tidak ia sadari. Ketika seseorang mulai menerima bahwa lukanya adalah bagian dari rencana Allah, ia berhenti melawan masa lalunya sendiri. Ia berhenti bertanya kenapa semua itu terjadi. Ia mulai berkata, "Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau pilihkan, ajarkan aku untuk menerimanya dengan baik." Kalimat itu melelehkan kerasnya hati. Dalam sekejap, luka yang berat berubah menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah menuju kedamaian. Luka itu tidak hilang, tetapi ia berubah menjadi sumber kekuatan. Ia menjadi pengingat bahwa seseorang pernah jatuh,
tetapi Allah lah yang membuatnya bangkit kembali. Pada akhirnya luka yang diterima dengan taslim menjadi jembatan untuk pulang kepada Allah. Bukan pulang secara fisik, tetapi pulang secara batin. Pulang ke dalam rasa aman yang tidak bergantung pada manusia. Pulang ke dalam ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Pulang ke dalam kasih Allah yang selalu memeluk, bahkan ketika seseorang merasa paling sendirian. Disinilah seseorang memahami bahwa luka bukan musuh. Luka adalah guru yang menuntun hamba kembali menuju Tuhannya dengan hati yang lebih lembut, lebih dewasa, dan lebih penuh kesadaran. Bab 4. Tanda-tanda hati yang terserah. Ketika seseorang mulai memasuki makam taslim, perubahan pertama yang terjadi bukan pada hidupnya, tetapi pada ruang terdalam dalam hatinya. Ada ketenangan halus yang muncul tanpa ia minta, seolah-olah Allah meniupkan angin lembut yang meredakan kegelisahan lama. Kekhawatiran tentang masa depan tidak lagi sekeras dulu. Ia masih memikirkan apa yang akan terjadi, tetapi pikirannya tidak lagi mengguncangkan jiwanya. Ia tahu bahwa setiap takdir sudah berada dalam genggaman Allah, dan pengetahuan itu menjadi tempat ia bersandar dengan damai. Hati yang mulai terserah juga merasakan bahwa masa lalu bukan lagi beban yang harus dipikul setiap hari. Rupanya penyesalan yang selama ini menyiksa tidak datang dari takdir, tetapi dari diri yang belum menerima. Ketika seseorang benar-benar menyerah kepada Allah, ia mulai melihat masa lalunya seperti lembaran yang sudah selesai ditulis. Ia bisa memandangnya tanpa sakit, tanpa amarah, tanpa ingin mengubah apapun. Yang ia ambil hanyalah pelajaran dan sisanya dilepaskan kepada Allah. Karena Allah lah yang lebih tahu bagaimana setiap peristiwa membentuk dirinya hari ini. Ada pula kelembutan baru yang hadir dalam cara seseorang menerima kejadian-kejadian hidup. Ia tidak lagi mudah menolak kenyataan, tidak lagi berlama-lama mengeluh, tidak lagi mempertanyakan, mengapa ini harus terjadi padaku? Sebaliknya, ia berbisik dalam hati, jika ini darimu ya Allah, maka aku menerimanya. Hanya satu kalimat, tetapi mampu meruntuhkan gunung besar dalam batinnya. Penerimaan ini membuat hidup terasa lebih ringan. Apa yang dulu menyakitkan kini terasa lebih mudah dilewati, karena ia tahu ia tidak berjalan sendirian. Tanda lain dari hati yang telah memasuki taslim adalah hadirnya rasa cukup yang tidak bergantung pada jumlah, pencapaian, atau pujian manusia. Rasa cukup yang datang dari dalam diri, karena ia percaya bahwa apa yang Allah berikan adalah apa yang layak untuknya. Ia tidak lagi memandang kekurangannya sebagai kekalahan. Ia melihatnya sebagai takaran yang paling tepat untuk menjaga hatinya. Rasa cukup ini melahirkan ketenangan yang begitu dalam, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Dan yang paling halus dari semua tanda adalah tumbuhnya rasa dekat kepada Allah. Dekat bukan karena ucapan atau ritual semata, tetapi dekat karena hati merasakan kehadirannya dalam segala hal. Dalam senyum orang lain, dalam angin yang lewat, dalam ujian yang datang, bahkan dalam kesunyian yang panjang. Hati yang terserah melihat Allah di balik segala sesuatu. Ia merasakan bahwa setiap langkah, setiap detik, setiap napas, seolah dipandu oleh tangan yang tidak pernah salah. Itulah kedekatan yang hanya muncul ketika seseorang benar-benar mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah. Bab 5. Saat hati tidak lagi membantah. Dalam perjalanan menuju makam taslim, ada satu titik lembut yang sering kali tidak disadari manusia. Saat hati berhenti membantah, bukan karena lelah, tetapi karena mulai memahami bahwa setiap takdir memiliki hikmah yang berada jauh di luar jangkauan akal. Dalam keheningan itu, hati merasakan bahwa menyerah bukan berarti kalah, melainkan membuka diri agar cahaya Allah bekerja tanpa halangan. Pada momen seperti ini, seseorang tidak lagi mencari alasan untuk menghindar dari kenyataan, tidak pula berusaha menawar keadaan. Ia hanya menunduk dalam diam, merasakan betapa kuatnya ketenangan ketika ia berhenti menentang apa yang sebenarnya telah ditetapkan untuk kebaikan dirinya. Ada kalanya manusia merasa dirinya sedang diuji secara tidak adil. Luka yang datang bertubi-tubi membuat jiwa bertanya, mengapa aku? Namun orang yang mulai memasuki makam taslim merasakan perubahan dalam cara ia memandang setiap kejadian.
Ia perlahan mengerti bahwa kebahagiaan dan kesulitan bukan dua dunia yang terpisah, tetapi salah satu pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Ketika hati berhenti mengeluh, ia mulai merasakan rahasia dari setiap kejadian, bahwa Allah tidak pernah memberi kecuali apa yang sedang menumbuhkan. Dan pada titik ini, jiwa menjadi lebih kokoh, walaupun tubuh gemetar menghadapi takdir yang berat. Lalu seseorang mulai merasakan bahwa apapun yang terjadi bukanlah ancaman, tetapi ajakan. Ajakan untuk pulang, ajakan untuk kembali mengenali dirinya yang sejati, ajakan untuk menanggalkan segala pegangan palsu yang selama ini dikira pelindung. Ia mulai memahami bahwa selama hatinya masih bergantung pada sesuatu selain Allah, ia akan terus merasa takut kehilangan. Tetapi ketika ia menyerahkan semuanya kepada Allah dengan sepenuh hati, ketakutan itu perlahan melebur menjadi keberanian yang tidak berisik, namun sangat kuat. Inilah saat di mana hati menemukan kebebasan yang tidak bisa diberikan dunia, karena dunia hanya bisa memberi sementara, sedangkan Allah memberi ketenangan yang abadi. Dalam ketenangan itu, seseorang merasakan bahwa segala urusan hidup tidak lagi harus dikendalikan sepenuhnya oleh dirinya. Ia mulai rela berjalan tanpa mengetahui semua jawabannya. Ia tidak lagi dipenuhi kecemasan tentang masa depan, karena ia percaya bahwa tangan yang membimbingnya adalah tangan yang sama yang menciptakan dirinya dengan penuh kasih. Kepercayaan ini menjadi seperti hembusan angin lembut yang menenangkan jiwa yang dulu gelisah. Dan di dalam keteduhan itu, ia merasakan bahwa ia tidak pernah sendirian, bahkan ketika seluruh dunia tampak menjauh. Akhirnya, saat hati berhenti membantah, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah bukan semata-mata dalam doa yang terucap, tetapi dalam setiap detik kehidupannya. Ia merasakan bahwa hidupnya adalah bagian dari rencana besar yang penuh kasih sayang. Ia mulai melihat ujian sebagai jembatan, bukan hambatan. Ia melihat kesulitan sebagai cahaya yang menyamar. Dan yang paling indah, ia mulai merasakan bahwa taslim bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu menuju kedekatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada titik inilah perjalanan seorang hamba mengambil bentuk yang jauh lebih damai, lebih jernih, dan lebih mendalam. Bab 6. Ketika doa tidak lagi meminta, hanya menyerah. Ada satu fase halus dalam maqam taslim, ketika doa tidak lagi dipenuhi, daftar harapan, keluhan, atau permohonan yang panjang. Doa berubah menjadi sebuah keadaan, bukan sekadar ucapan. Ia menjadi bisikan lembut yang tidak meminta apa-apa selain ridha Allah. Di titik ini, seseorang menyadari bahwa apapun yang dikehendakinya selalu lebih baik daripada apapun yang ia bayangkan untuk dirinya. Doa menjadi perjalanan pulang ke dalam diri, perjalanan yang membuat hati tenang meski tak ada kata yang tertata. Hanya ada getaran jiwa yang berkata, "Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan dibandingkan semua isi doaku." Pada makam ini, seseorang merasakan bahwa meminta itu bukanlah sesuatu yang salah, tetapi menyerah sepenuhnya jauh lebih menenangkan. Karena dalam kepasrahan itu, hati tidak lagi memaksa Allah untuk mengikuti kehendaknya, melainkan menundukkan kehendak diri agar selaras dengan kehendaknya. Ia memahami bahwa segala yang dipintanya selama ini hanyalah bayangan dari keterbatasan dunia, sementara apa yang diberikan Allah datang dari keluasan ilmu dan kebijaksanaan yang tak akan pernah dia jangkau. Ketika manusia mulai percaya dengan kedalaman ini, permohonannya berubah menjadi penerimaan yang meluas, lembut, dan penuh syukur. Ada kalanya seseorang duduk dalam sujud yang panjang, tidak mengatakan apapun, hanya merasakan bahwa hatinya sedang dipeluk oleh sesuatu yang sangat lembut. Di dalam pelukan itu, ia merasa tidak perlu lagi mendesak takdir, tidak perlu lagi mempertanyakan keputusan Allah. Sujud itu menjadi tempat paling aman di muka bumi, tempat di mana jiwa merasa diterima sepenuhnya tanpa syarat. Bahkan ketika ia datang dengan kekurangan, air mata, dan rasa takut, Allah tetap menyambutnya. Dan pada titik inilah, doa menjadi sebuah kehadiran, bukan permohonan. Kehadiran seorang hamba di hadapan Tuhannya. Lama-kelamaan seseorang mulai menyadari bahwa doa yang tidak meminta apa-apa justru membuka pintu yang lebih banyak. Karena ketika hati tidak terikat pada keinginannya sendiri, ia memberikan ruang bagi Allah untuk menentukan yang terbaik tanpa hambatan.
Keheningan dalam doa ini bukanlah tanda kosong, tetapi tanda penuh. Penuh percaya, penuh ridha, penuh pasrah. Hati seperti ini menjadi wadah yang lapang untuk menerima apapun yang datang dari Allah, baik yang tampaknya menyenangkan maupun menyakitkan. Karena ia tahu seluruhnya adalah bentuk cinta dari Yang Maha Mengetahui. Dan pada akhirnya doa yang tidak lagi meminta apa-apa menjadi puncak kedekatan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Karena seseorang tidak lagi datang kepada Allah sebagai peminta, tetapi sebagai pecinta. Ia tidak lagi datang untuk mengubah takdir, tetapi untuk menyelaraskan dirinya dengan takdir tersebut. Ia tidak lagi datang untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Pada titik inilah, taslim mencapai kedalamannya yang paling lembut. Saat hati tidak hanya menyerah karena tak mampu melawan, tetapi menyerah karena telah menemukan kedamaian terbesar dalam perbuatan itu. Dengan demikian, doa menjadi bukan sekadar ritual, tetapi wujud keintiman, wujud kepasrahan, dan wujud cinta yang tidak bersuara, namun terasa hingga ke dasar jiwa. Bab 7. Menghadapi takdir dengan hati yang luruh. Ada sebuah tahap dalam perjalanan taslim, ketika seseorang mulai menghadapi takdir dengan hati yang luruh, bukan dengan perlawanan. Ia tidak lagi melihat takdir sebagai sesuatu yang harus dimenangkan atau dilawan, tetapi sebagai panggilan lembut dari Allah agar ia semakin dekat. Dalam keteduhan batin itu, seseorang menyadari bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, selalu membawa pesan yang terselubung. Dan pesan itu hanya dapat dibaca oleh hati yang telah melepaskan genggamannya sendiri. Pada fase ini, manusia tidak lagi menimbang hidupnya berdasarkan apa yang ia inginkan, tetapi berdasarkan apa yang Allah tunjukkan kepadanya dari waktu ke waktu. Ada masa ketika takdir terasa berat, seolah-olah menguji titik paling rapuh dalam diri seseorang. Namun bagi hati yang mulai mencapai makam taslim, beban itu tidak lagi dilihat sebagai hukuman. Ia melihatnya sebagai bentuk perhatian Allah. Karena Allah hanya menguji mereka yang dikehendakinya untuk naik derajat. Hati yang luruh tidak meminta agar ujian diangkat, tetapi meminta agar dirinya kuat menghadapinya dan tetap berada dalam ridha-ridhanya. Ketika seseorang memandang ujian dengan cara ini, rasa sakit pun berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan ruhani yang sebelumnya gelap. Hati yang telah luluh dalam kepasrahan memiliki cara pandang yang jernih terhadap segala sesuatu. Ia tidak lagi tergesa-gesa menilai setiap kejadian. Ia tahu bahwa apa yang tampak buruk pada awalnya sering menjadi pintu kebaikan di ujungnya. Sebaliknya, apa yang tampak indah kadang menyimpan pelajaran yang pahit. Dengan kejernihan itu, ia menghadapi takdir dengan langkah yang lebih tenang, tanpa dikuasai ketakutan atau harapan yang berlebihan. Ia berjalan seperti orang yang tahu bahwa setiap hembusan angin adalah bagian dari bimbingan Allah, dan keyakinan itu membuatnya tidak mudah goyah. Saat hati mulai pasrah, seseorang menemukan keberanian untuk menerima apapun yang belum ia mengerti. Ia tidak lagi memaksa penjelasan atas kejadian-kejadian yang membuatnya bingung. Ia tidak lagi mencari alasan untuk melarikan diri dari rasa sakit. Sebaliknya, ia membiarkan semua itu mengalir sebagaimana mestinya, karena ia percaya bahwa Allah sedang mengolah dirinya, membentuknya, dan menyiapkannya untuk sesuatu yang lebih baik. Kepasrahan seperti ini bukan bentuk kelemahan, tetapi bentuk kematangan batin yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah dilatih oleh banyak luka, banyak kehilangan, dan banyak harapan yang diremukkan. Akhirnya, ketika seseorang benar-benar mampu menghadapi takdir dengan hati yang luruh, ia merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan halus yang menyelimuti langkahnya. Ada rasa aman yang tinggal di dadanya, meski kehidupan tetap penuh gelombang. Ia merasakan bahwa Allah selalu lebih dekat daripada masalah apapun yang ia hadapi. Dan semakin ia menerima takdir dengan ketundukan yang lembut, semakin besar pula ruang dalam hatinya untuk merasakan kehadirannya. Pada tahap ini, taslim bukan lagi sekadar sikap jiwa, tetapi menjadi cahaya yang menuntun setiap gerak, setiap napas, dan setiap perjalanan menujunya. Bab 8. Ketika keinginan dilepaskan satu persatu. Dalam makam taslim, ada saat ketika seseorang mulai menyadari
bahwa sebagian besar beban hidupnya bukan berasal dari takdir Allah, melainkan dari keinginannya sendiri. Keinginan yang menumpuk seringkali berubah menjadi jerat yang mengikat hati, membuatnya gelisah, takut, dan terus-menerus merasa kurang. Namun ketika hati mulai memasuki kedalaman taslim, ia pelan-pelan melepaskan keinginan itu satu persatu. Bukan karena ia tidak memiliki cita-cita, tetapi karena ia mulai memahami bahwa apapun yang Allah pilihkan jauh lebih sempurna daripada apapun yang dapat ia bayangkan. Melepaskan keinginan bukan berarti berhenti berharap, melainkan berhenti memaksa. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan kelegaan yang aneh namun menenangkan. Apa yang dulu dikejarnya dengan penuh ambisi kini terasa seperti bayangan yang memudar. Ia melihat bahwa selama ini ia begitu sibuk menggenggam sesuatu yang tidak pernah menjadi miliknya. Ketika ia melepaskan genggaman itu, hatinya menjadi lebih ringan. Dan dengan ringan itu, ia bisa melihat hidup dengan mata yang baru. Tidak ada lagi pertarungan batin antara apa yang ia inginkan dengan apa yang Allah tetapkan. Yang tersisa hanya kesadaran bahwa ia adalah hamba, dan tugas seorang hamba bukan meminta sebanyak-banyaknya, tetapi menjalani apapun yang datang dengan ridha. Melepaskan keinginan bukan proses yang terjadi dalam semalam. Ia adalah perjalanan panjang yang melewati banyak rasa kehilangan. Kadang seseorang merasa seakan-akan dirinya benar-benar kosong. Kosong dari ambisi, kosong dari arah, kosong dari harapan. Namun kekosongan itu ternyata adalah ruang yang sedang dibersihkan oleh Allah. Ruang yang dulu penuh dengan angan-angan yang rapuh kini dibersihkan agar bisa terisi dengan sesuatu yang lebih mulia. Pada titik ini seseorang mulai mengerti bahwa kehilangan bukan hukuman, melainkan pengosongan untuk menampung karunia yang lebih luas. Disinilah hati belajar berserah tanpa keluhan. Lama-kelamaan seseorang mulai merasa bahwa keinginan yang ia lepaskan bukan benar-benar hilang, tetapi justru digantikan dengan sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak lagi ingin sekadar memiliki, tetapi ingin menjadi dekat dengan Allah, menjadi lembut dalam takdirnya, menjadi hamba yang tidak lagi dipenuhi ketakutan akan masa depan, karena ia tahu bahwa masa depan berada di tangan yang maha sempurna. Dengan pelepasan keinginan inilah, hati menemukan bentuk kebebasannya yang paling sejati. Kebebasan dari dorongan dunia, dari kecemasan, dari ambisi yang membutakan. Dan akhirnya, ketika keinginan telah dilepaskan satu persatu, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya dengan cara yang jauh lebih jelas. Ia tidak lagi menilai kebahagiaan berdasarkan apa yang berhasil ia dapatkan, tetapi berdasarkan seberapa dekat ia merasakan Rabb-Nya. Ia menemukan bahwa ketenangan terbesar bukanlah ketika semua keinginan terpenuhi, melainkan ketika ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan itu. Pada saat seperti inilah, taslim berubah menjadi kebijaksanaan yang hidup di dalam dada, kebijaksanaan yang membuatnya berjalan ringan, berpikir jernih, dan merasakan cinta Allah bahkan dalam hal-hal paling kecil yang terjadi dalam hidupnya. Bab 9, tenang di atas gelombang ujian. Ada sebuah keteduhan yang hanya bisa ditemukan setelah seseorang berhenti melawan gelombang ujian. Pada makam taslim, seseorang tidak lagi berdiri kaku menghadapi derasnya cobaan, tetapi membiarkan dirinya mengalir bersama kehendak Allah. Seperti perahu kecil yang tahu bahwa lautan yang membawanya adalah lautan yang sama yang melindunginya. Dalam ketenangan ini, ia tidak lagi merasakan hidup sebagai rangkaian pertarungan, tetapi sebagai perjalanan yang dibimbing. Ia mulai menerima bahwa gelombang tidak diciptakan untuk menenggelamkannya, melainkan untuk menguatkan arah perjalanannya. Disinilah hati mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan datang saat gelombang berhenti, tetapi saat ia mampu tetap tenang di atas gelombang itu. Setiap ujian yang datang membawa suara yang hening, suara yang hanya dapat didengar oleh mereka yang hatinya telah melembut. Suara itu berkata bahwa tidak ada satupun kejadian yang lepas dari pengawasan Allah. Jika ia sedang diuji, itu berarti Allah sedang memperhatikannya lebih dekat. Jika ia sedang terluka, itu berarti Allah sedang membentuk kekuatan yang sebelumnya tidak ia miliki. Dan jika ia sedang kehilangan sesuatu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan untuknya.
Pada kesadaran ini, seseorang tidak lagi tergesa-gesa mencari jalan keluar, karena ia mengerti bahwa setiap ujian memiliki waktunya sendiri untuk mereda. Dalam perjalanan ini, seseorang mulai merasakan bahwa ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Ia tetap merasakan pedihnya luka, tetap merasakan perihnya kehilangan, tetapi rasa itu tidak lagi menenggelamkan. Ia memeluk rasa sakitnya, seperti seseorang yang memeluk sahabat lama yang datang membawa pesan penting. Ia mengizinkan dirinya menangis, mengizinkan dirinya rapuh, tetapi semuanya dilakukan dalam rangkulan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, walau satu detik. Rasa sakit yang ia bawa bukan lagi beban, tetapi menjadi jembatan yang memperdalam hubungannya dengan Allah. Seiring waktu, seseorang menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan bukanlah pemberian dunia, tetapi anugerah Allah yang hanya muncul setelah hati menyerah sepenuhnya. Ia menemukan bahwa ketenangan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari di luar, dan tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Allah. Dan ketika ketenangan itu memenuhi dadanya, ia menjadi lebih peka terhadap hikmah-hikmah kecil yang selalu hadir di sela-sela ujian. Hal-hal sederhana yang dahulu ia abaikan, kini menjadi cahaya kecil yang menerangi jalan panjangnya. Ia melihat bahwa Allah selalu mengirimkan penanda sekecil apapun untuk memastikan ia tidak tersesat. Akhirnya seseorang yang tenang di atas gelombang ujian akan melihat dirinya berubah. Ia menjadi lebih matang tanpa kesombongan, lebih kuat tanpa kekerasan, lebih lembut tanpa kelemahan. Ia berjalan dengan hati yang lapang, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi selalu berada dalam genggamannya. Dalam ketenangan itu ia memahami bahwa taslim bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi menyerah kepada Allah yang mengatur keadaan. Dan pada titik inilah jiwa merasa benar-benar merdeka, karena ia tidak lagi terombang-ambing oleh gelombang dunia, tetapi dituntun oleh tangan yang maha lembut. Bab 10. Menjadi hamba yang pulang sepenuhnya. Ada sebuah ketenangan terdalam yang hanya muncul ketika seseorang akhirnya pulang sepenuhnya kepada Allah. Bukan pulang dalam arti kembali dari perjalanan, tetapi pulang dalam arti merelakan seluruh dirinya berada dalam penjagaan Tuhan. Pada makam inilah taslim mencapai puncaknya. Hati tidak lagi mempertanyakan apapun, karena ia sadar bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Pulang berarti menyandarkan seluruh lelah, seluruh kecewa, seluruh harap, dan seluruh cinta hanya kepada Allah. Ia tidak lagi menggantungkan bahagianya pada dunia, karena ia telah menemukan tempat pulang yang paling sejati. Tempat di mana jiwanya akhirnya merasa diterima, dipahami, dan dicintai tanpa syarat. Ketika seseorang sampai pada titik pulang ini, ia mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi harus membuktikan apapun kepada dunia. Ia tidak lagi berjalan dengan beban ingin dihargai atau ingin dimengerti oleh manusia. Hatinya telah diisi dengan pengertian yang jauh lebih lembut, bahwa nilai dirinya tidak pernah diukur oleh makhluk, tetapi oleh Allah yang menciptakannya dengan tangan kasih. Dengan kesadaran ini, seseorang tidak lagi mudah terguncang oleh penolakan atau kehilangan. Ia berjalan dalam diam, namun langkahnya penuh keyakinan. Ia bekerja tanpa pamrih, berbuat baik tanpa menunggu pujian, dan beribadah bukan untuk dilihat, tetapi untuk mendekat. Seseorang yang telah pulang kepada Allah mulai melihat kehidupan dengan mata seorang hamba yang telah selesai berlari dari Tuhannya. Ia tidak lagi memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, karena ia tahu bahwa setiap langkah, setiap pertemuan, setiap detik adalah bagian dari ibadahnya. Ia mulai memahami bahwa dunia bukan tempat untuk menetap, tetapi tempat untuk belajar mencintai Allah dalam segala keadaan. Ia menjalani hidup dengan penuh perhatian, penuh kelembutan, dan penuh syukur, karena ia tahu bahwa setiap kejadian, setiap kebahagiaan, dan setiap luka adalah cara Allah mengajarinya kembali tentang arti pulang. Dalam keteduhan makam ini, seseorang merasakan bahwa dirinya tidak lagi berjalan sendirian. Ia merasakan Allah di setiap napasnya, di setiap bisikan hatinya, di setiap kesempatan yang datang tanpa ia minta. Ia mulai melihat bahwa hidup bukanlah rangkaian kebetulan, tetapi susunan kasih sayang yang disusun oleh Tuhan yang tidak pernah berhenti memperhatikannya. Dengan kesadaran ini, ia tidak lagi merasa takut pada masa depan. Ia tidak lagi menyimpan gelisah,
pada hal-hal yang belum terjadi. Ia hanya berjalan dengan hati yang yakin bahwa apapun yang menunggu di depan selalu berada dalam kendali Tuhan yang maha lembut. Akhirnya, menjadi hamba yang pulang sepenuhnya berarti hidup dalam keadaan pasrah yang paling indah. Bukan pasrah karena putus asa, tetapi pasrah karena percaya. Bukan menyerah karena kalah, tetapi menyerah karena yakin bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik. Meski jalannya tidak selalu mudah dipahami. Pada makam ini, seseorang merasakan bahwa hidupnya adalah milik Allah sepenuhnya. Langkahnya, pikirannya, doanya, dan seluruh harapnya. Di titik inilah taslim berubah menjadi cahaya yang menerangi jiwanya, membawa ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Dan ia pun berjalan menuju akhir hidupnya dengan penuh kedamaian, karena ia tahu bahwa hatinya sudah pulang jauh sebelum tubuhnya kembali kepadanya. Pada akhirnya, perjalanan kita bukan tentang seberapa banyak yang kita genggam, tetapi seberapa dalam kita mampu berserah. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menerima, menguatkan kita untuk menjalani, dan menenangkan kita untuk kembali hanya kepadanya. Terima kasih telah menyimak. Semoga cahayanya selalu menjagamu